selamat pagi semuanya. Apa kabar Anda semua? Pagi ini kita akan belajar mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Materi ini adalah materi untuk kelas 8. Semangat pagi dan selamat belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan kita ketahui dalam pelajaran materi menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan seperti film, cerita pendek, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. 4.12 menyajikan tanggapan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Selanjutnya, kita akan memulai pembelajaran materi yang pertama. Tetap fokus dan semangat! Yang pertama adalah struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan terdiri atas identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Berikut akan saya berikan pengertian-pengertian dari struktur teks ulasan yang terdiri atas identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. A. Identitas karya. Identitas karya mencakup judul, nama pengarang, nama penerbit, dan alamatnya, tahun terbit, serta tebal halaman. Identitas karya juga meliputi ukuran buku, warna, dan ilustrasi jilid. B. Orientasi. Orientasi adalah sebuah pengenalan mengenai gambaran umum atau deskripsi suatu karya novel dan film yang diulas, menyajikan sebuah latar belakang kepada pembaca apa saja yang akan diulas. C. Sinopsis. Ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel, karya yang dipilih berupa jenis film, buku fiksi, atau non-fiksi. Kemudian dibuat sinopsisnya yang berisi pokok-pokok isi karya atau ide-ide pokok pada karya tersebut. Perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi merupakan karya sastra seperti novel dan cerpen. Sedangkan buku non-fiksi merupakan buku karya ilmiah atau buku-buku pelajaran. D. Analisis. Analisis berupa unsur-unsur cerita yang meliputi tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, serta amanat. Tema adalah suatu ide pokok gagasan dalam cerita tersebut, sedangkan tokoh merupakan pemain dalam cerita, baik cerita novel dan film. Selanjutnya, penokohan adalah sifat karakteristik dari setiap para pemain. Dan ada latar. Latar merupakan tempat kejadian, seperti latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya, alur merupakan jalan cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan-pesan dalam cerita tersebut. E. Evaluasi. Evaluasi berisi berupa pandangan oleh si pengulas tentang hasil karya novel atau film yang telah diulas. Pada tahap ini, penulis kemudian akan menyebutkan pada bagian-bagian mana yang memiliki nilai kelebihan dari karya dan bagian-bagian mana yang memiliki kekurangan pada karya novel dan atau film yang telah diulas. F. Rekomendasi. Rekomendasi sebuah kesimpulan atas ulasan yang telah dilakukan pada suatu karya film atau novel. Halo Anda semua, gimana? Kira-kira kalian sudah paham belum mengenai struktur dari teks ulasan? Keenam tersebut merupakan struktur
dari teks ulasan. Tetap semangat dan fokus ya, karena selanjutnya kita akan belajar mengenai kebahasaan dari teks ulasan. Semangat! Kaidah kebahasaan teks ulasan. A. Menggunakan kalimat saran. Contohnya yang pertama, inilah novel atau film Indonesia yang patut untuk ditonton. Yang kedua, novel atau film ini benar-benar menghibur. Oleh karena itu, Anda harus menontonnya. Yang ketiga, novel atau film yang ditampilkan mengandung nilai moral yang perlu kita teladani. B. Menggunakan konjungsi internal dan eksternal. Konjungsi internal atau intrakalimat, konjungsi yang menghubungkan dua argumen atau gagasan ide dalam kalimat simpleks atau dua kelompok klausa. Contohnya yang pertama, penambahan atau kesejajaran, yaitu konjungsinya berupa dan, atau, serta. Yang kedua, menyatakan waktu, yaitu seperti sejak, setelah, sesudah, dan, atau, serta. Yang ketiga, menyatakan perbandingan. Kata hubungnya yaitu tetapi, melainkan, sedangkan, tidak hanya, tetapi juga, bukan saja, atau hanya, melainkan juga. Yang keempat, menyatakan sebab akibat. Kata hubungnya seperti yaitu sebab, akibat, sehingga, jika, karena, apabila, bila mana, jikalau. Dan yang terakhir, menyatakan penjelasan. Kata hubungnya seperti yaitu dan bahwa. Yang kedua, konjungsi eksternal atau antar kalimat. Konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa atau benda dalam kalimat kompleks atau dua kalimat simpleks. Contohnya, penambahan atau kesejajaran, yaitu konjungsinya lebih lanjut, di samping itu, selain itu. Yang kedua, menyatakan waktu atau temporal, yaitu konjungsinya pertama, kedua, ketiga, mula-mula, lalu, kemudian, berikutnya, selanjutnya, akhirnya. Yang ketiga, menyatakan perbandingan. Konjungsinya seperti sebaiknya, akan tetapi, sementara itu, di sisi lain, namun demikian, walaupun demikian, atau begitu, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menyatakan sebab akibat, seperti oleh karena itu, akibatnya, hasilnya jadi, sebagai akibat, dan maka. Selanjutnya, menggunakan ungkapan perbandingan atau persamaan atau perbedaan. Ungkapan perbandingan yaitu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan perbandingan sesuatu. Contohnya seperti konjungsi daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti halnya, serupa dengan, dan sebagainya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi pada pagi hari ini memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.